Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas satu emiten yang sangat menarik menurut saya ya. Dan ini potensinya sangat besar teman-teman. Dan mumpung sekarang harganya masih di bawah, saya sangat merekomendasikan ini. Tapi tetap disclaimer on, dan saya rasa potensi ini akan terjadi ya. Walaupun memang mungkin kita harus menunggu periode medium sampai dengan long term gitu ya. Ini merupakan pembahasan mengenai saham emiten Tugu, Asuransi Pratama Indonesia ya. Nah, untuk video kali ini saya akan kembali membahas dari sisi fundamental dan nanti saya akan coba tunjukkan kenapa saya sangat tertarik dengan emiten ini dari sisi fundamental dan juga kemudian dari sisi teknikal pergerakan harga sahamnya. Nah, langsung saja teman-teman, untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan laba rugi per Desember 2024 ya. Untuk tahun 2024 maksud saya, dan kita langsung saja nih, kita lihat untuk performanya atau laba ruginya seberapa besar yang bisa diperoleh oleh emiten ini ya untuk tahun 2024 secara keseluruhan. Nah, yang pertama tentu saja kita akan melihat dari sisi pendapatan. Bagusnya teman-teman, pendapatan emiten ini meningkat ya. Nah, kalau saya tunjukkan di sini, di tahun 2024 ini dari yang sebelumnya di tahun 2023 dia mencapai 7 triliun, sekarang sudah meningkat nih. Kurang lebih 1 triliun, mencapai 8,5 triliun. Dan bisa kita katakan secara pendapatan atau core bisnis emiten ini pendapatan asuransinya meningkat ya. Dan kalau kita lihat secara neto juga pendapatan ini dibandingkan dengan periode tahun 2023 terlihat ada peningkatan ya, yang artinya performanya meningkat. Di sini dia mencapai 3,5 triliun, sekarang sudah mencapai 3,9 triliun. Nah, kemudian dari sisi beban, kita lihat memang di sini bebannya lebih tinggi dari tahun 2024 ya. Tapi hal itu terjadi karena adanya pendapatan lain-lain nih di tahun 2023 yang mencapai 1 triliun. Nah, pendapatan lain-lain ini saya rasa tidak menjadi core bisnis emiten ini karena keterjadiannya itu tidak setiap tahun gitu ya. Nah, kita lihat untuk jumlah bebannya ini ya kurang lebih selisih hampir 2 triliun ya. Dan itu yang mengakibatkan pencapaian di tahun 2023 seolah-olah lebih tinggi dari pencapaian tahun 2024. Tapi kalau kita lihat dari sisi operasi atau core bisnis emiten ini, sebenarnya di tahun 2024 ini jauh lebih fantastis teman-teman. Nah, untuk lebih mempermudah ya menganalisis sebenarnya di mana sih poin penting kenaikannya gitu ya. Nah, di sini saya coba tunjukkan dari kertas kerja saya pribadi. Untuk tahun 2024 itu di sini terlihat dia mencatatkan laba bersih mencapai 700 miliar ya. Sesuai dengan laba rugi tadi di sini untuk laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan itu mencapai 700-an miliar ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke kertas kerja tadi. Nah, di sini angka 700-an miliar, kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya, di tahun 2018, 2019, 2020, bahkan sampai tahun 2022 ya, kita kecualikan saja di tahun 2023, labanya ini sudah sangat meningkat signifikan, teman-teman. Artinya, dia sudah melampaui jauh 100% meningkat dari laba di periode tahun 2022 dan ke bawah gitu ya. Untuk tahun 2023, apabila kita kecualikan pendapatan lain tadi yang bukan core bisnisnya, itu juga sebenarnya masih di bawah laba bersih di tahun 2024. Kalau kita hanya menginkludkan laba operasi gitu ya. Nah, di sini terlihat jelas nih teman-teman. Untuk grafik laba bersih sendiri, terlihat di sini untuk tahun 2023 memang signifikan peningkatannya ya, mencapai 1 triliunan. Tapi jangan lupa untuk 1 triliun ini terdiri dari pendapatan lain gitu ya. Dan kalau kita kecualikan pendapatan lain tadi, laba tahun 2024 ini sangat signifikan peningkatannya teman-teman untuk 6 tahun atau bahkan 5 tahun terakhir gitu ya. Dan kalau kita kecualikan tadi pendapatan lain, laba di tahun 2023 ini juga lebih kecil dari tahun 2024 gitu ya. Nah, ini yang merupakan alasan saya sebenarnya yang paling utama kenapa sangat merekomendasikan ataupun menarik melihat emiten ini gitu ya teman-teman. Nah, coba kita lanjut ke ekuitas. Ekuitas juga ya cukup lumayan ya peningkatannya, dari 9,5 triliun meningkat menjadi 9,7, ada peningkatan kurang lebih 2%. Nah, dari sisi utang juga meningkat. Tentunya kita tahu emiten ini adalah asuransi, yang artinya semakin besar nilai utangnya atau liabilitasnya, artinya semakin banyak dana pihak ketiga atau orang yang mengasuransikan
baik kendaraan ataupun hal lainnya untuk emiten ini gitu ya. Jadi artinya konsumennya semakin meningkat. Dari sisi penambahan kas memang dia menurun ya. Ya menurut saya sih wajar karena kalau kita lihat dari penurunan atau penambahan kas ini, emiten ini lebih ekspansif untuk melakukan investasi gitu ya. Dan untuk posisi kasnya juga di angka 358 miliar ya cukup menarik gitu ya. Artinya ini juga akan mempengaruhi emiten ini membagikan dividennya di tahun 2025, dan saya rasa dengan jumlah kas yang mencapai 300-an miliar itu ya cukup saja untuk membagikan emitennya. Dan perlu kita ketahui emiten ini dia rutin membagikan dividen teman-teman. Nah kalau kita lihat sekarang emiten ini pada saat saya membuat video ini berada di harga 1005 ya, walaupun memang sebelumnya dia mencapai atau pecah dari harga 1000 dan sekarang dia mencapai angka 1005. Nah angka 1005 ini dengan kondisi fundamental tadi dia sebenarnya mencapai PBV 0,4 dan PER 5,1. Saya rasa masih under value ya menurut analisis saya pribadi. Dan secara fundamental, baik membandingkan book value dan juga PER-nya, emiten ini seharusnya layak dihargai di angka 2000 gitu ya. Dan kalau kita lihat secara historis, PBV historis dengan merata-ratakan PBV yang terjadi 5 tahun atau 6 tahun terakhir dan juga PER historis, PER rata-rata di angka 5 atau 6 tahun terakhir, emiten ini harusnya harga wajarnya di angka 1680-an ya, atau kita katakan saja 1700, dan masih wajar menurut saya. Kita ambil angka terendah teman-teman, yaitu di angka 1600 saja. Dia mencapai angka 1600-an ini dari angka 1005 di harga sekarang. Itu ya kurang lebih memiliki gain itu half bagger ya. Dan tentunya kalau memang dia mencapai angka 2000 ini, ya tentunya one bagger juga bisa diraih teman-teman. Dan saya yakin dalam periode medium sampai dengan long term ini bisa tercapai. Nah kemudian teman-teman dari sisi teknikal saya agak sedikit tertarik juga karena dari sisi pergerakan emitennya seminggu terakhir emiten ini dihajar nih turun teman-teman, harganya mencapai angka 900-an. Ya di sini persisnya itu di angka 900 range 900 sampai dengan 930 ya di minggu terakhir periode Februari sampai dengan awal Maret. Nah bagusnya dari angka 900-an ini dia langsung naik kembali teman-teman untuk minggu pertama di bulan Maret. Artinya masih banyak investor ataupun trader yang memiliki emiten ini atau membeli kembali di harga rendah gitu ya. Nah sekarang potensi naiknya gimana? Kalau saya lihat secara grafik bulanan lebih jelas lagi, kita lihat angka 900 tadi itu bisa menjadi titik support teman-teman. Ya kurang lebih pernah menjadi titik resisten nih di tahun-tahun 2021 dan juga tahun 2022 awal gitu ya. Di sini saya coba tandai. Nah, di sini memang angka 900 atau range harga 900 sampai dengan 1000 itu pernah menjadi titik resisten ya di tahun-tahun yang lama. Dan tentunya kalau kita melihat secara historis, emiten itu juga mengalami pembalikan harga di range harga segitu ya. Dan saya yakin sih sebenarnya untuk emiten ini memiliki titik support kurang lebih di angka 1000 sampai dengan 900 teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah emiten ini akan mengalami peningkatan langsung menuju ke seperti yang kita jelaskan tadi di fundamental, menuju ke angka kurang lebih 1700 ya secara historis. Kalau saya pribadi sih mungkin dalam periode medium sama dengan long term boleh diakumulasi saja teman-teman. Dan mungkin untuk titik pertama supportnya itu berada di, maksud saya resistennya berada di angka kurang lebih angka 1300-an ya. Dan kalau kita lihat secara historis untuk pergerakan emiten ini, dia kemungkinan besar akan menuju ke angka 1100 dulu, dan setelah itu dia akan melompat kembali lebih tinggi lagi ya, kurang lebih ke angka yang lebih tinggi berada di range harga mungkin 1300, 1500 dan juga 1700. Dan kalau sependapat saya pribadi ke angka 1700 itu ya sangat possible terjadi gitu ya teman-teman ya. Karena di sini saja dia kemungkinan besar akan mencapai ke angka 1400 dan kemungkinan kedua itu berada di angka 1700. Dengan fundamental tadi yang ya peningkatannya cukup pesat ya teman-teman. Artinya ke angka 1700 ya mungkin saja bisa diraih emiten ini. Dan jangan lupa tadi dia rutin membagikan dividen. Nah itu merupakan hal yang menurut saya sangat wonderful dari emiten ini tuh ya. Ya walaupun memang emiten ini pemegang saham utama itu adalah Pertamina yang mungkin sekarang juga tersandung kasus mengoplos Pertalite ya. Tapi tetap saja untuk anak perusahaan ini, Tugu itu performanya cukup menarik teman-teman. Dan inilah saham yang menjadi saham wonderful menurut saya yang kemungkinan besar akan
mengalami peningkatan cukup signifikan ke depannya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten Tugu, teman-teman. Boleh teman-teman meninggalkan komentar apabila memang memiliki pendapat berbeda ataupun setuju dengan analisis saya pribadi, dan tentunya jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.